Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita meningkatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di malam yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan ini, masih kita bisa diberikan kesempatan nikmat oleh Allah untuk bersilaturahim walaupun secara virtual. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi selaku uswatun hasanah, panutan terbaik bagi kita khususnya umat Islam. Kemudian yang saya hormati orang tua kami, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muammar Bakri LCMA, alhamdulillah sudah berada bersama dengan kita sebagai pemateri, yakni terkait kontroversi fatwa MUI tentang COVID-19. Pertama ingin saya sampaikan bahwa materi ini adalah merupakan, kita akan kaji nanti secara detail bersamaan dengan Al-Mukarram, bahwa fatwa, maklumat, surat edaran ini sudah ada, tapi segelintir masyarakat, bahkan beberapa oknum, masih ada reaksi penolakan terhadap maklumat, fatwa, dan surat edaran pemerintah, baik dari MUI maupun Ormas Islam NU dan Muhammadiyah. Sekarang ini kita akan melihat bagaimana DDI menyikapi terkait dengan masalah kontroversi fatwa MUI tentang COVID-19, atau apa kira-kira menurut warga DDI pandangannya terkait dengan masalah fatwa-fatwa terkait dengan masalah ibadah, taraweh, termasuk nanti sholat hari raya Idul Fitri maupun i'tikaf dan pendistribusian zakat di masa pandemi COVID-19 ini. Nanti kami meminta kepada Al-Mukarram untuk memberikan klarifikasi atau paparannya. Kemudian yang selanjutnya, tak lupa kami sapa juga sambil menunggu Dr. Haji Yunus Syam MAG. Sudah ada ya, Gurunda, Pak Dr. Haji Muhammad Yunus Syam MAG selaku Ketua PD Pengurus Daerah DDI Kabupaten Wajo. Semoga beliau sehat selalu. Kemudian saya juga akan sapa orang tua kami, Dr. Andas Andi Muhammad Yusuf Galigo MA selaku Wakil Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Wajo. Kakanda kami Hamzah Alias, Sekretaris Pengurus Daerah Kabupaten Wajo, dan seluruh rekan-rekan, teman-teman, orang tua kami, sahabat kami, kolega kami yang sempat mengikuti kegiatan ini, kami ucapkan selamat malam dan selamat berbahagia di bulan suci Ramadan detik-detik terakhir ini. Untuk mempersingkat waktu, mudah-mudahan gurunda kami, ayahanda kami, Bapak Kandep Bantaeng, selaku Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Wajo, bisa memberikan sambutan mengawali kegiatan tentang COVID-19 ini. Kepada orang tua kami persilakan untuk memberikan pengantar pada kajian kita pada malam ini. Kepada Al-Mukarram, Ketua Pengurus Daerah, kami persilakan memberikan arahannya. Tafadhal, al-anfal tafadhal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran Allah, salatan wa salaman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Bakri Muammar Bakri, selaku narasumber kita pada kesempatan ini. Segenap saudara-saudara sekalian, pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo yang sempat bergabung, dan seluruh partisipan yang selalu bahagia. Sebuah kesyukuran yang tiada tara patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia kita masih bisa sempat sampai di penghujung bulan suci Ramadan ini, dan tak lupa kita mengirimkan salawat dan taslim kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataukah tema kita pada kesempatan ini adalah tema yang sangat aktual,
berkaitan dengan fatwa Majelis Ulama Pusat sampai pada tausiah Majelis Ulama tingkat Provinsi Selatan dan disikapi oleh seluruh pengurus Majelis Ulama Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan. Dan kalau kita melihat kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kota di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan ini ternyata ada sangat beragam sekali cara menyikapi fatwa Majelis Ulama dan himbauan pemerintah terkait dengan sholat Idul Fitri dan ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya ini telah dilakukan kajian-kajian oleh seluruh pihak yang terkait dengan keluarnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah di masing-masing kabupaten kota, serta menyimak dan melihat perkembangan daerah masing-masing. Dan alhamdulillah di Kabupaten Wajo, pemerintah daerah bersama dengan seluruh pimpinan ormas Islam sepakat untuk menghimbau seluruh masyarakat di Kabupaten Wajo agar dapat mematuhi fatwa Majelis Ulama serta himbauan pemerintah. Kemarin sudah diadakan pertemuan kembali tadi ya, diadakan pertemuan, tapi saya diwakili oleh Pak Kiai Andi Yusuf untuk selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Mubarak di Tobraka dan sekaligus sebagai wakil ketua umum DDI Kabupaten Wajo, dan disepakati seluruh pimpinan ormas Islam untuk menghimbau kepada masyarakat agar supaya saat ini ketika Lebaran nanti diharapkan semua Lebaran di rumah masing-masing. Di kesempatan ini pula sekaligus saya menghimbau kepada seluruh keluarga besar DDI, mari kita patuhi fatwa Majelis Ulama, mari kita patuhi himbauan pemerintah demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan kita semua. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali beribadah sebagaimana biasanya dan sekaligus memakmurkan masjid. Melalui kesempatan ini pula saya sampaikan minal aidin wal faizin kepada seluruh keluarga besar saya, pengurus dan seluruh warga DDI serta partisipan yang sempat bergabung di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua sehingga pada saatnya nanti kita bisa bersilaturahim secara langsung untuk bisa membangun silaturahim bersama demi kembali membangun pendidikan dan dakwah serta sosial di Kabupaten Wajo khususnya melalui wadah yang kita banggakan, yang kita cintai, Darul Dakwah wal Irsyad. Saya kira ini pengantar singkat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Subair yang telah menginisiasi acara ini, segenap pengurus, dan terutama kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Bakri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram atas perkenannya di tengah kesibukan beliau. Pada kali ini orangnya sibuk sekali, Pak. Ya, sehingga bisa bersama-sama dengan kita di kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih banyak pada kan. Saya akhiri, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak arahan dari Ayahanda Dr. Haji Yunus Syam MAG selaku Ketua Pengurus Daerah DDI Kabupaten Wajo. Terus terang saja kami ini Pak Dokter, untuk para orang tua kami, ayahanda kami, pemateri, kerisauan kami warga DDI ini selama ini streaming pribadi. Tidak ada wadah yang mewadahi. Akhirnya kami berinisiatif bagaimana mengundang tokoh-tokoh DI mendengarkan arahan terkait dengan masalah kontroversi fatwa MUI di masa pandemi COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, kepada ayahanda Bapak Dr. Kiai Haji Muammar Bakri LSMA, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Sekitar 20 menit kita kembangkan nanti dalam dialog dan tanya jawab. Al-an falyatafaddal masykura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi man tanazzaha fi dzatihi wa sifatihi al-ahadiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. At-taqaddumi bil mawsufi wal awwaliyah. Al-mawsufi bil taqaddumi wal awwaliyah. Wa ala alihi wa ashabihi ul hidayati wal afdaliyah. Yang saya hormati Ketua PDI Kabupaten Wajo
Al-Akh Al-Karim Dr. Kiai Haji Yunus, sekaligus sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Jadi berada di dua alam ini, alam Wajo dan alam Bantaeng. Ya, semoga apa yang dilakukan sebagai amal jariah untuk pengembangan agama, bangsa, dan negara. Para peserta, saudara Ukhuwah Ad-Dariyah, ketika saya dihubungi bahwa ada acara online DDI, maka tanpa pikir saya langsung iakan, karena saya berpikir bahwa selama Ramadan ini baru ada DDI Wajo yang melakukan kegiatan ini. Padahal memang kita harapkan kiprah DDI di tengah masyarakat bisa terasa hadir, apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Maka tentu warga DDI perlu ada bimbingan arahan dari pengurus yang tentu di dalamnya banyak tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Maka pertama saya mengapresiasi apa yang telah dan sudah dilakukan oleh DDI Wajo. Semoga ini menjadi motivasi kepada yang lain. DDI dengan harapan tentu semoga DDI bisa lebih maju ke depan. Tentu ini juga menjadi tantangan kita semua. DDI seharusnya secara nasional itu dapat mengambil peran aktif, terutama dalam keberagamaan, sikap keberagamaan, pemikiran keberagamaan masyarakat Indonesia. Kalau di tingkat regional Sulawesi Selatan, saya kira DDI sudah sangat aktif, sekalipun sebagai person, bukan sebagai mewakili jam'iyah. Figur-figur seperti Guru Ta Sanusi Baco, Guru Ta Farid Wajdi, dan lain-lain, saya kira itu presentasi dari Ad-Dariyah, Darul Da'wah wal Irsyad. Karena itu, saya kira kaitannya dengan Majelis Ulama Indonesia memang sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Negara-negara lain itu person ulama yang menjadi rujukan dalam berbagai hal keagamaan. Fatwa-fatwa keagamaan itu diwakili oleh seorang yang bernama atau yang memiliki kapasitas sebagai mufti. Jadi mufti Mesir, mufti Saudi, mufti negara-negara Arab. Itu lebih terkesan pada kemampuan personal. Tapi kita di Indonesia ini masuk dalam kategori ijma' al-ulama. Maka disitulah disebut dengan Majelis Al-Ulama, Majelis Ulama Indonesia. Majelis tentu artinya adalah tempat duduk, jadi satu majelis. Maka setiap problematika, terutama yang berkaitan dengan fatwa-fatwa keagamaan, maka harus diplenokan dalam bentuk majelis. Tidak ada fatwa yang keluar itu mengatasnamakan pribadi. Kalaupun ada fatwa-fatwa yang keluar lalu mengatasnamakan pribadi, itu personnya yang berbicara, bukan organisasinya, bukan jam'iyah ulamanya, bukan majelisnya. Sekalipun saat ini diskusi majelis itu tidak lagi dilakukan secara manual, karena kondisi dengan kondisi sekarang ini serta alat-alat komunikasi yang sudah bisa dimanfaatkan, maka istilah majelis itu hanya sekedar simbol, sekalipun ya kita yakini bersama bahwa proses keluarnya fatwa terakhir ini yang berkaitan dengan corona itu
ya Pak, tentu lebih banyak dikomunikasikan melalui media internet atau media Zoom seperti yang kita lakukan saat ini. Ala kulli hal, bahwa agama memang bisa survive dengan kehadiran ulama. Maka kalau ada yang beredar di tengah masyarakat, dan ini saya kira menjadi tantangan tersendiri bagi kita umat atau warga DDI, oleh karena ada slogan yang kedengarannya baik dan itu bisa menumbuh suburkan atau membangkitkan gairah keagamaan dengan upaya-upaya pemurnian. Misalnya ada yang berkata bahwa kita cukup kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja, tak usah yang lain. Bahkan mazhab-mazhab ataupun ulama-ulama yang menjadi panutan kita selama ini, baik itu yang sudah mendahulu kita seperti Guru Tambo Dalle, ataupun yang masih hidup saat ini, itu justru ada upaya mendesakralisasikan posisi ulama itu. Jadi slogan misalnya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis saja, kedengarannya baik, tapi sesungguhnya ini bisa merusak tatanan keberagaman kita. Tidak ada orang yang bisa melakukan ibadah dengan sempurna hanya dengan melihat Al-Quran dan hadis. Maka apa yang kita lakukan saat ini, tradisi keberagamaan, budaya keislaman, itu karena ada rujukan kita ulama. Sahabat saja atau tabi'in saja, ya kalau sahabat ya memang karena ikut bersama Nabi, selalu menyaksikan apa yang menjadi syariat yang disampaikan oleh Nabi. Tapi tabi'in itu sudah tidak mengikuti secara langsung, secara live Rasulullah SAW, maka dia membutuhkan sahabat. Makanya dalam untaian prolog mukaddimah setiap kita bicara itu menjadi komitmen. Alhamdulillah itu Al-Quran, wassalatu wassalamu ala Rasulillah itu hadis, wa ala alihi wa sahbihi itu sahabat, wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan itu ulama. Jadi tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan dan seterusnya, yaitu adalah ulama. Maka tentu kita beragama ini, kalau hanya ada orang yang mengatakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, lalu tidak mengikuti ulama, maka pasti itu bisa keliru dan tidak tersampaikan tujuan agama, keberagamaan dalam bentuk syariah. Inilah pentingnya kenapa Majelis Ulama dalam konteks keindonesiaan, MUI, Majelis Ulama Indonesia, harus menjadi rujukan. Dan kita tidak perlu merujuk kepada ulama di luar Indonesia. Karena dalam berbagai literatur fikih itu kan disebutkan fi asri minal usur. Jadi fi makanin, ya, jadi ulama yang memiliki kapabilitas untuk menjawab problematika hukum, ya tentu ulama setempat dalam masa dari banyak masa. Maka fatwa-fatwa keagamaan jangan kita mengikut kepada ulama Saudi misalnya, atau fatwa keagamaan mengikut ulama Mesir. Tapi kita ada yang menjadi referensi rujukan keberagamaan, fatwa-fatwa keagamaan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten kota. Termasuk diantaranya adalah fatwa yang berkaitan dengan
pandemi COVID-19 ini. Ini tentu ulama merasa berkepentingan mengeluarkan. Karena jangan sampai dianggap bahwa Islam ini berhenti, tidak menjawab problematika yang ada. Betul, nas itu berhenti, an-nusus mutanahiyah, wal waqa'i ghairu mutanahiyah. Nas itu, ayat itu, hadis itu sudah selesai. Tidak ada lagi ayat, tidak ada lagi hadis turun. Tapi problematika yang dihadapi itu tidak pernah berhenti. Termasuk problematika COVID. Maka harus ada hadir fikih COVID. Nah, fikih COVID ini tentu adalah ijtihad para ulama. Bagaimana menyikapi masalah COVID ini. Inti dari semua fatwa Majelis Ulama Indonesia itu yang telah dikeluarkan dengan nomor 14 tahun 2020, ya, penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah, ya, seperti wabah COVID. Intinya kalau kita mau ambil kesimpulan, itu adalah melaksanakan maqasid syariah secara proporsional. Bagaimana maksudnya? Ya, saya kira saya tidak perlu bacakan itu fatwanya, tapi langsung saya mengambil kesimpulan kenapa ulama memutuskan poin-poin itu yang terkesan, ya, yang terkesan mengabaikan ritual ibadah yang selama ini, misalnya Jumat, yang terkesan mengabaikan salat salat tarawih, yang terkesan mengabaikan salat Idul Fitri nanti besok, yang terkesan mengabaikan protap yang sebenarnya harus diberlakukan bagi mayat, ya, misalnya dimandikan, dikafani, dikuburkan, dan seterusnya, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Ada kesan memperlonggar. Kalau misalnya seperti seperti Jumat yang menjadi kewajiban 3 kali kita tidak Jumat, itu sudah kafir, ya, dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi kontroversial kalau menurut kita di sini, menjadi kontroversial fatwa ini, ya, karena dianggap mengikis semangat keberagamaan, semangat hadir di masjid. Dianggap bahwa ini kita takut kepada corona tapi tidak takut kepada Allah. Nah, itu kan pelesetan ungkapan-ungkapan seperti ini sepintas kalau orang yang semangat beragamanya itu tinggi, apalagi baru merasakan nikmatnya agama, ya, semangatnya luar biasa, tapi tidak berbanding lurus dengan ilmu agamanya. Ini yang kadang-kadang, ya, menjadi menjadi sesuatu yang dianggap sebagai kontroversial fatwa ini. Kalau kita telusuri dalam kajian usul fikih, misalnya pendekatan maqasid syariah, maka apa yang dikeluarkan oleh fatwa ulama Majelis Ulama ini itu sangat bersesuaian dengan maqasid syariah. Maqasid syariah misalnya kita tahu ada daruriyat, ada hajiat, ada tahsiniyat. Daruriyat itu satu hal yang utama, suatu hal yang primer. Hajat itu suatu hal yang sekunder. Tahsiniyat itu tersier. Masing-masing ini tentu ada tingkatannya. Misalnya menjaga agama, yang pertama menjaga jiwa, menjaga akal, dan terakhir menjaga harta. Itu kan berurutan secara hierarkis. Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, sekarang antara agama dengan jiwa yang mana yang pertama? Tentu kan agama. Ya, maka yang berpikir tidak proporsional menyikapi masalah ini secara maqasid yang benar, maka dianggap bahwa, ya, kita dahulukan agama, artinya kita dahulukan sholat Jumat daripada menjaga jiwa. Jadi tidak apa-apa jiwa ini korban, yang penting kita hadir sholat Jumat. Ini kan berpikir tidak tuntas menyikapi maqasid. Tidak mengkaji lebih dalam bahwa di dalam maqasid itu ada namanya
ada namanya apa namanya? Ya itu tadi daruriyat, ada namanya hajiat, ada namanya tahsiniyat. Tingkatan agama memang lebih tinggi daripada jiwa. Tapi kita lihat dulu posisi agama itu dalam tingkatan mana? Apakah dalam tingkatan kelas 1 daruriyat atau tingkatan kelas 2 hajiat atau mungkin hanya tingkatan kelas 3. Nah, kita lihat salat berjamaah itu di masjid. Ya, salat berjamaah di masjid itu apakah dia daruriyat? Oh, ternyata salat berjamaah itu paling tingkatannya tahsiniyat. Yang daruriyat adalah kita melaksanakan salat fardu tepat waktunya. Itu namanya yang utama. Tapi untuk memoles yang utama ini, memperbaiki supaya lebih sempurna lagi, maka kita lakukan salat berjamaah. Ya, jangan sampai gara-gara yang tadi ini nilainya tahsiniyat atau nilainya hajat paling tinggi, lalu mengorbankan jiwa yang nilainya daruriyat. Contoh, misalnya dalam Al-Quran disebutkan ketika ada orang yang diancam untuk dibunuh, ada dua pilihan. Ini mau mati atau mau hidup. Kalau mau hidup, coba bilang Yesus. Contoh saja nih. Coba kau bilang Yesus. Kalau kau bilang Yesus, aman. Kalau kau tidak bilang Yesus, mati. Nah, kita pilih mana? Kalau Al-Quran mengatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau dalam keadaan terpaksa, terdesak seperti itu, tidak masalah. Ucapkan illa man ukriha dalam kondisi dipaksa wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang penting hatinya itu beriman. Kenapa? Karena hati beriman itu suatu yang daruriyat, sementara mulut yang mengatakan Allah, 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 itu nilainya hajiat atau nilainya tahsiniyat. Nah, sama tadi ini. Jadi jangan sampai, contoh lagi yang lain, jangan sampai kita misalnya sholat dalam masjid, ya ketika kita sholat dalam masjid tiba-tiba ada gempa. Ini apa namanya? Ini masjid goyang ini. Apakah kita rela mati di situ? Biarlah kita mati. Yang penting kalau kita mati di situ ya dalam kepingan bebatuan, lalu kita mati dianggap sudah mati syahid. Padahal kita bisa lompat, bisa keluar lari. Dan kalau kita lari, kita bisa selamat. Nah, yang mana yang anu ini? Kalau orang yang berpikir tidak maqasid, maka dia bilang, biarlah saya mati syahid, masuk langsung surga. Mati sudah, padahal bisa lompat, bisa keluar, bisa lari. Masih ada beberapa menit dia harus lari, tinggalkan sholat. Sholat ketika itu nilainya hajiat. Sementara menjaga jiwa ketika itu nilainya daruriyat. Nah, sama dengan ini. Artinya, karena ini virus tidak kelihatan, nah, lalu kalau ada yang bilang, biarlah yang penting, saya pergi sholat, virus itu, mau virus mau datang, mau apa, ya tidak masalah. Ya, saya siap mati, sekalipun saya dikena virus. Kalau saya mati karena virus, maka saya masuk surga. Nah, itu sama tadi ini. Itu tidak berpikir maqasid. Ya, jadi apa yang dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini, itu pikir dasarnya, dasar hukumnya berdasarkan maqasid, dan banyak lagi ayat-ayat serta sumber-sumber referensi fikih lainnya. Sehingga ya kita sebagai umat Islam Indonesia, saya kira memang perlu kita lebih arif melihat kondisi ini. Jangan sampai semangat keberagaman itu justru sebenarnya meruntuhkan nilai-nilai yang seharusnya dijaga atau yang ditawarkan oleh agama kita. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira. Terima kasih banyak Pak Dokter atas klarifikasinya. Amat sangat memberikan pencerahan bagi kami generasi Ad-Dariyah ini terkait dengan beberapa kajian COVID-19 ini. Ternyata kita belum bisa mensortir mana yang hajat, tahsiniyat, dan daruriyat. Ini yang menjadi problematika. Allahu Akbar.